Halo semuanya, selamat datang di video review Auto Rider. Sekarang di sebelah saya sudah ada Honda CRF 150L. Tapi bukan Honda CRF 150L biasa karena ini sudah dimodifikasi dengan genre supermoto. Bisa dilihat ya supermotonya, bannya depan belakang tuh gede-gede banget dan udah bukan pakai ban pacu lagi tapi menggunakan ban aspal. Motornya tuh motor punya Scarlett ya, jadi kami meminjam untuk membuat video modifikasi ini. Dan apa aja nih yang udah diubah dari Honda CRF 150L punya Scarlett ini, tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, pertama-tama dari segi desain dia sudah berubah di bagian wajahnya ya, udah nggak ada headlampnya lagi, tapi udah pakai pelindung yang rata seperti ini. Dan kalau dilihat secara keseluruhan desainnya itu bodinya masih sama seperti CRF 150L standar, hanya saja menggunakan dekal-dekal khas Scarlett, banyak tulisan Scarlett MX series di sini. Dan meskipun spakbor belakangnya sudah dilepas, tapi dia masih menyematkan lampu remnya di bagian belakang, tapi lampu remnya belum 3-in-1, jadi memang motor ini tidak didesain oleh Scarlett tidak menggunakan lampu sen. Jadi lampu sen di depan tidak ada dan di belakang juga tidak ada. Oke, selanjutnya kalau modifikasi supermoto itu banyak memfokuskan pada bagian kaki-kakinya yang besar dan lebar. Bisa dilihat di sini dari suspensi depan dia sudah menggunakan suspensi upside down yang lebih lebar dari standar CRF 150L. Dia suspensi depannya ini sudah menggunakan Scarlett dan sampai ke bawah itu sudah menggunakan Scarlett, dari mulai tromol, lalu kemudian peleknya juga sudah menggunakan ukuran 3 inci dilengkapi dengan piringan dan kaliper dari Scarlett Racing. Untuk bannya sendiri dia di depan menggunakan ban Maxxis dengan ukuran 120/70 ring 17. Selanjutnya mundur ke bagian belakang, dia sudah banyak part yang dimodifikasi juga, terutama pada bagian speedometer karena sudah tidak menggunakan lampu utama lagi, jadi speedometer juga ikut dicopot karena kalau menggunakan speedometer ruangnya terlalu sempit di bagian sini. Dan sebagai pengganti lampunya, Scarlett memasangkan sebuah lampu LED, ada 3 lampu di sini yang cukup simpel kalau dilihat-lihat ya. Dan bagian stangnya juga sudah berubah, dia sudah menggunakan stang dari Scarlett dengan model twin wall, jadi dia ada besi lagi di tengahnya sini. Lalu banyak juga beberapa part aksesoris yang ditempelkan Scarlett pada motor, seperti di handle kopling ini dia sudah menggunakan produk dari Scarlett dan bagian remnya juga dari Scarlett. Tapi ada beberapa part dari aftermarket lain dan bagian kirinya saklara sudah berubah, dia menggunakan part aftermarket yang lebih simple. Sebelah kanannya juga saklara juga sudah berubah karena ditempatkan gas spontan. Jadi memang banyak ruang yang termakan gara-gara gas spontan ini sehingga saklar sebelah kanan harus diganti. Selebihnya ke belakang dia ada beberapa part juga yang dipasangkan oleh Scarlett seperti footstep kiri dan kanan. Begitu juga cover gear depan. Ada satu buah komponen yang masih menggunakan standarnya, bisa dilihat di sini joknya dia masih standar dari Honda CRF 150L. Nah, untuk bagian belakangnya langsung terlihat CRF 150L ini sudah tidak menggunakan knalpot standarnya, tapi dia sudah menggunakan merek aftermarket dari Norifumi. Dan yang seperti tadi saya bilang, kalau supermoto itu kakinya harus besar-besar. Dia bisa dilihat suspensi belakangnya juga sudah ganti dia dari part Scarlett. Nah, untuk memperlebar kaki-kakinya banyak banget part yang diubah dari CRF 150L ini. Mulai dari swing arm, tromol double bearing, pelek, jari-jari hingga gear belakang menggunakan part semuanya dari Scarlett. Dan peleknya ini dia menggunakan ukuran part 25 yang dibalut oleh ban Maxxis Extra Max dengan ukuran 140/70 ring 17. Dengan ubahan pada kaki-kakinya tadi, tentunya membuat power to weight dari CRF 150L ini berubah cukup drastis. Oleh karenanya motor ini mendapatkan ubahan juga pada bagian mesinnya. Mesinnya sudah berubah menggunakan part aftermarket dengan piston ukuran 64 mm. Kemudian bagian camshaft juga berubah menggunakan part dari BRT. Bagian ECU juga sudah berubah menggunakan part dari BRT. Kemudian per klep juga berubah, throttle body di reamer ulang menjadi 30 mm. Dan keseluruhan tersebut membuat motor ini memiliki kompresi 11,5/1. Sayangnya dari ubahan mesin tersebut belum ada hasil dyno testnya sehingga tidak bisa terhitung berapa tenaga yang keluar dari mesinnya tersebut. Mendingan langsung kita coba aja ya.
Nah, sebelum dipakai jalan, mendingan kita cobain dulu nih gimana posisi berkendaranya. Kan kaki-kakinya depan belakang udah berubah semua. Apakah dia lebih tinggi atau tidak? Langsung kita naikin aja. Nah, ini adalah posisi saya duduk di atas CRF 150L modifikasi Supermoto. Terasa motornya seperti lebih tinggi dari posisi standarnya ya, dan bisa dilihat ini kakinya membentang lurus ke bawah dan telapak kaki nggak bisa menapak dengan sempurna. Kemudian untuk posisi duduk ketika berkendara masih sama ya seperti CRF 150L standar, karena bagian ini tidak banyak berubah. Paling hanya di bagian setang, dia setangnya sedikit lebih tidak terlalu lebar gitu ya. Dan ini pandangannya benar-benar clean, nggak ada speedometer, nggak ada apapun, bahkan spionnya aja nggak ada. Nah, karena motor ini tidak memiliki plat nomor atau dudukan plat nomor, jadi mungkin kita cobanya sedikit-sedikit aja di dalam komplek. Yuk, kita jalan yuk. Impresi pertama kali menunggangi CRF 150L modifikasi Supermoto ini adalah posisi duduknya yang cukup tinggi. Benar saja, kaki-kaki dengan profil besar sedikit menambah tinggi motor. Namun secara posisi berkendara tidak jauh berbeda dibandingkan versi standarnya. Yang menjadi catatan adalah kaki-kaki modifikasinya terasa lebih rigid dibandingkan versi standar. Artinya, suspensi tidak meredam kontur jalan yang bergelombang dengan baik. Mengingat modifikasi Supermoto ini tidak lagi diperuntukkan untuk jalanan yang tidak rata atau off-road. Meskipun redaman getaran tidak sebaik versi standar, suspensinya terbilang cukup baik, terutama ketika digunakan saat bermanuver menikung. Soal performanya, sejumlah perubahan pada komponen mesin ternyata berpengaruh cukup signifikan pada CRF 150L Supermoto ini. Tenaga yang dihasilkan pun terasa cukup besar baik di putaran bawah maupun atas. Meskipun saat mengandalkan performa terbaiknya, motor menjadi lebih bergetar terutama pada bagian footstep yang dekat dengan mesin. Meskipun performa mesinnya cukup diandalkan, sayangnya bagian pengereman dirasa tidak bekerja dengan maksimal. Handle rem dirasa terlalu empuk dan sulit untuk menghentikan ban ketika dalam kecepatan tinggi. Perlu effort lebih keras untuk menarik tuas rem agar motor dapat melakukan deselerasi dengan optimal. Perlu dicatat, kami tidak merekomendasikan modifikasi seperti ini untuk pemakaian harian karena beberapa hal. Terutama dari sisi kelengkapan motor yang dirasa tidak cocok untuk keamanan berkendara di jalan raya. Agar aman digunakan di jalan raya, sebaiknya pasang juga spion, lampu utama, lampu sein, plat nomor depan dan belakang, serta speedometer. Mungkin modifikasi ini akan lebih cocok digunakan di lokasi tertutup atau untuk pameran saja. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kita bahas dari CRF 150L dengan modifikasi Supermoto ini. Secara tampilan sih emang motor ini ganteng banget, udah bener-bener all out, dan pastinya kalau di jalan raya banyak yang lirik deh pakai motor seperti ini. Tapi ada juga beberapa kekurangan yang dirasakan dari CRF 150L ini dibandingkan tipe standarnya. Nah, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda di bawah ya, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada teman Anda yang ingin memodifikasi motor CRF-nya menjadi sebuah supermoto. Jangan lupa juga subscribe channel Autorider untuk tahu video-video review apa berikutnya yang bakal kita tayangkan. Main-main juga ke Instagram kami di @autorider.com, dan jangan lupa main ke website kami di www.autorider.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah!